pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Fakfak 2 Juni 2026 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak, yang kami hormati Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, yang kami hormati Bapak Ibu ASN di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas SD, SMP, SMA, dan Fakfak. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara serah terima jabatan pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa, dan doa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Yulita Rakau. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Bapak Ibu izinkan saya akan berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan. Dan bagi Bapak Ibu yang lainnya, silakan menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Pelayanan mereka di tempat yang baru, hikmat, kekuatan bagi mereka, dan Tuhan memberikan peluang yang baru. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sedang di resmi menjabat di sini, Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka, biarlah Engkau bukakan banyak hal, Tuhan. Pakai mereka dengan heran dan ajaib, Tuhan. Berkati pimpinan kami sampai kepada ASN terkecil sekalipun, Tuhan. Berita acara serah terima jabatan kepada Bapak Ibu pejabat lama dan pejabat baru. Untuk pejabat lama kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Lama dan Bapak Sekretaris Baru untuk mengambil tempat, yaitu Bapak Muhammad Tahir Padiran dan Bapak
sekretaris baru. Mari kita sama-sama beri aplaus untuk semoga kedepannya dinas pendidikan semakin maju dan berkembang. Oke, selanjutnya kepada Kepala Bidang PAUD dan BNF, kepada yang lama dulu, Kepala Stadion. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kabid Pembinaan PAUD dan BNF, Bapak Lasadia. Kepada Bapak disilakan. Dan Ibu Ani Nurholiah Esas, kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Marilah kita beri aplaus untuk Bapak dan Ibu Gubernur. Kepada Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Selanjutnya PLT Kepala Bidang Pembinaan, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pampak, Bapak Ipin Maswatu. Kepada Bapak Ipin, silakan. Kemudian untuk pejabat baru Bapak Hasan Tawayatubun SPD, kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Kepala Bidang Olahraga kita yang baru. Selanjutnya Siti Masita Kuman SSI selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan PAUD dan BNF, kepada Ibu disilahkan. Pejabat lama ya, pejabat baru Ibu Nur Farida SPD, kepada Ibu disilahkan.
Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Masita. Semoga Ibu kedepannya menjadi lebih sukses di tempat kerja yang baru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Taib Masukun SPDI selaku pejabat lama pada Kepala Subbagian Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fafak, dan Bapak Muhammad Safrin Bahamba SE pejabat baru. Kepada Bapak persilakan. Burhan Karoro SEMM selaku Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fafak selaku PLT lama pejabat lama, dan kami persilakan kepada Ibu Sayyina Meram SAP selaku pejabat baru. Kepada Ibu Sayyina. Terima kasih kepada Kepala Dinas. Memori hasil kinerja bidang PAUD dan PNF selama dipimpin oleh Bapak Glasadia akan diserahkan kepada pejabat baru Ibu Ani. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu persilakan. Kita selama ini dalam memberikan layanan pendidikan, semoga karya yang kami lakukan, kami berlima di Dinas Pendidikan, kalau itu ada bagusnya, itu campur tangan yang kuasa. Tapi kalau ada jeleknya, itu dari kami, dan kami akan bawa di tempat tugas kami yang baru untuk kami perbaiki. Yang selanjutnya, kami juga menyampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya, yang mungkin selama kebersamaan kita ada sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, baik itu kami berlima sengaja ataupun tidak. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mewakili teman-teman, dokumen ini, tapi sebelum saya serahkan ini, ada dua layanan yang Ibu tangani di bawah. Pendidikan anak usia dini sebagai fondasinya pendidikan, mewujudkan generasi emas yang diimpikan negara, diimpikan tanah bahal. Di 2045 kita mewujudkan. Yang kedua, membina yang namanya SPNF, Satuan Pendidikan Non-Formal. Mereka melayani anak-anak yang putus sekolah. Ibu Ani, saya pindahan dari pariwisata. Yang tadi saya juga di pariwisata, baru saya tijab. Nah, setelah saya tijab, baru saya menuju sini dari Indonesia, ada terlambat juga. Terima kasih. Teman dan Pak Kabit lama. Yang jelas saya punya keinginan bahwa Bapak punya program kerja yang sudah ada, siap saya lanjutkan. Tapi saya diimbangi oleh para kepala seksi dan bawahan saya. Yang terhormat Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Sekretaris,
Bapak Kabit SD, Kabit Pembinaan SMP, Bapak Stef, saya tidak bilang Kabit, saya langsung nama saya Stef. Dan Kabit Olahraga, mantan Kabit PAUD, Ibu Kabit PAUD yang baru, Pak Kabit Pemuda dan Olahraga, adik saya, dan Bapak Tinus, Bapak Bamba yang menginjakkan kaki di Dinas Pendidikan, Ibu Meram, dan Bapak Kabit, mantan Kabit Program, Bapak Taib. Alhamdulillah ini mau Kabit. Bapak Kasubag Program yang lama, dan seluruh kepala seksi dan seluruh staf Dinas Pendidikan yang hadir pada hari ini. Yang teristimewa Bapak-bapak pengawas, Ibu pengawas, mulai dari TK, SD sampai SMA. Di kesempatan hari ini saya tidak berbicara banyak. Yang pada intinya saya datang memenuhi undangan karena selama mungkin saya di Dinas Pendidikan, mulai dari Kabit Olahraga sampai sekretaris, kami sama-sama di Dinas Pendidikan, ya mungkin ada salah kata atau salah ucap dari saya diri pribadi. Di kesempatan ini kami semua keluarga, dari yang duduk di depan sampai belakang ini tidak ada orang lain. Tadi disampaikan oleh saudara saya Pak Sedia untuk mendukung program pendidikan dari hari ini sampai ke depan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kami bersama. Siapa yang pakai pakaian PJ maupun PNS maupun P3K punya tanggung jawab. Urus pendidikan, kesehatan sampai ketemu mati baru selesai, ada di diri kita. Jadi saya datang di sini hari ini. Memang tadi saya agak terlambat karena ada sedikit, Bapak tahu sedikit ada travel. Saya datang di sini, yang paling intinya itu saudara-saudara yang hadir, bakal kepala dinas, sekretaris baru, kabit, dan seluruh staf yang ada di Dinas Pendidikan memberikan saya support dalam hal ini, memaafkan saya. Mungkin selama saya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian ada salah bahasa, salah tindakan, saya selaku manusia biasa, saya minta maaf. Mungkin ada kekurangan-kekurangan saya minta maaf. Mungkin saya berharap Bapak Kadis dan seluruh staf yang hadir ada di Dinas Pendidikan dapat memaafkan saya. Intinya kita mau berjalan dengan sehat, dengan aman itu. Kalau tidak saling memaafkan, tetap jadi beban buat kita. Jadi yang hari ini saya pada intinya saya minta maaf di seluruh Bapak Kepala Dinas, Kabit, Kepala Seksi, dan seluruh staf. Salam sejahtera untuk kita semua, segala puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua bisa berkumpul dalam bentuk kekeluargaan di Dinas Pendidikan. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita semua yang jahat, kita semua yang baik, kita sama-sama berikhtiar dari Tuhan bisa melihat matahari yang sama di hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya hari ini tadi Bapak Kadis langsung perintah, padahal hari ini baru serah terima, tapi Bapak Kadis tadi perintah, jadi saya tadi laksanakan tugas untuk mengikuti purna siswa di SMP Don Bosco. Kemudian baru saya bergabung hari ini, baru saya serah terima, selesai baru laksanakan tugas. Tapi saya sudah lanjut, sudah jalan sama semangat. Baik Bapak Ibu, mungkin hari ini saya berdiri di sini tidak perlu saya perkenalkan nama, karena saya masih pakai sepatu nomor 41. Iya, masih seperti yang itu sudah. Dengan moto yang sama, Bapak Ibu puas, saya lemas. Iya, jadi saya tidak perlu perkenalkan diri lagi. Saya langsung saja bahwa hari ini adalah amanat yang diberikan kepada saya. Ini merupakan tanggung jawab. Mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan birokrasi, mutasi itu hal yang biasa. Hari ini
mungkin saya datang ke sini, saudara saya bisa panggil opa, minta maaf kan kedua adik kakak. Kalau orang Papua kecil tahu, hanya orang Baham itu yang punya gunung berdiri sama-sama itu cuma Patiran dan Jemurun jaga Punghara. Begitu, itu di gunung sana. Tapi dia biasa bikin diri jaga di pantai sini. Padahal kita juga harus pulang di gunung sana. Iya. Artinya bahwa ini amanat yang diberikan kepada saya, tanggung jawab yang luar biasa berat. Tapi saya percaya dengan jalan tugas yang diberikan sesuai dengan bentuk saya sebagai sekretaris untuk penyelenggaraan administrasi, baik itu perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan kepegawaian, keuangan, kemudian tugas-tugas rumah tangga, yang kemudian tugas-tugas tambahan yang nanti akan diperintahkan langsung oleh Pak Kepala Dinas itu menjadi tanggung jawab saya. Dan kemudian saya minta dukungan dari semua teman-teman yang ada, baik kepala bidang, kepala seksi, dan juga teman-teman staf, terlebih bapak pengawas yang saya hormati. Tolong kami untuk kita sama-sama melakukan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di pendidikan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris mantan, tapi sekretaris juga di Kesbangpol. Jadi Bapak Sekretaris ini tetap sama sekretaris, Bapak Sekretaris. Itu menjadi catatan untuk kita semua apa yang sudah beliau sampaikan. Dan biasanya begitu, sejelek-jelek apapun tempat tugas selama kita, tetap kita harus hargai dan kita harus memiliki. Karena pertama dia bentuk kita punya perilaku dan karakter. Terus kemudian Ibu Saina sudah belasan tahun di bagian keuangan, Pak Afid sudah di PU sudah lama, terus Pak Tawai Tubun guru di SD Persia SMP Yapis 2. Ini saja belum tahu bangunan sebelah mana Pasca dan Nanoria karena terlalu di sudut gitu. Pengalaman yang ada di sana di tempat-tempat yang lama, kalau itu baik datang ke sini bergabung dan mulai hari ini kita perbaiki sama-sama karena sesuatu yang baik itu pasti. Terus kemudian tentu pasti pertama akan mendapat tantangan, terutama secara internal dari dirinya, bahwa saya dibebankan tugas seperti ini, mampukah saya bisa melaksanakan. Tapi tidak usah berpikir itu karena secara eksternal pasti ada yang membantu. Maka teman-teman di bidang di Subak kumpul dan banyak mendengarkan masukan-masukan. Cukup dengarkan masukan, jangan ditanggapi. Dengar, catat, analisa, dan buat hipotesa-hipotesa, dugaan-dugaan sementara. Dan disitulah akan keputusan-keputusan diambil. Yang disebut dengan belanja masalah, asmara, aspirasi bersama rakyat. Ya Bu Septin ya, Bu Septin sudah ngantuk ya. Oke, yang terakhir semoga Pak Mopa jalan-jalan ke dinas karena ada satu tugas yang belum terselesaikan, yaitu SLB. Nanti komunikasi bagaimana pelepasan tentang tanah dan tanaman. Itu komunikasi karena Karanggusi ada RD, ada sakit jadi harapan saya ada sakit. Harapan saya kepada Pak Kabid, mantan sekretaris, inventarisir semua permasalahan yang menyangkut tentang masalah pembayaran hak atas tanah dan tanaman. Yang pertama SLB, berapa yang harus kita bayarkan. Yang kedua SMA Negeri Tremongga, apa yang tersisa. Yang ketiga dulan pokok, sisanya berapa. Terus di mana lagi? Pasir Putih, tahu 1 miliar masukkan semua untuk kita masukkan di pergeseran, bukan perubahan APBD ya,
pergeseran supaya kita selesaikan semua. Ya, kalau sudah ya. Sebab ini kalau kita biarkan kita lupa, ya. Nanti lupa. Nanti Pak Wakil tinggal tanya saja. Jadi saya mau coba dirincikan banyak ya. Ini pohon sekian, dikali sekian, harganya sekian. Begitu. Terus lokasi tanah ini siapa ini?